Bahasa seharusnya menjadi alat komunikasi yang memudahkan. Namun uniknya, di Malaysia, bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi negara justru kerap menimbulkan kebingungan, bukan hanya bagi orang asing, tetapi juga bagi masyarakat Malaysia sendiri. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Bahasa Melayu Malaysia memiliki banyak variasi dialek, logat, dan pengaruh bahasa lain seperti Inggris, Tamil, hingga Mandarin. Akibatnya, penggunaan bahasa sehari-hari bisa sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di Kuala Lumpur misalnya, masyarakat sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini dikenal dengan sebutan Manglish. Kalimat seperti, "I dah makan already" menjadi hal yang sangat umum. Bagi orang luar, ini tentu membingungkan, karena dalam satu kalimat terdapat dua bahasa sekaligus. Belum lagi perbedaan dialek yang cukup ekstrim. Bahasa Melayu di Kelantan misalnya, terkenal sulit dipahami bahkan oleh warga dari daerah lain di Malaysia. Logatnya cepat, kosakatanya berbeda, dan cara pengucapannya jauh dari standar bahasa Melayu baku. Tak heran jika sesama warga Malaysia pun terkadang harus meminta penjelasan ulang saat berkomunikasi. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional cenderung lebih seragam dan mudah dipahami di seluruh wilayah. Standarisasi yang kuat membuat komunikasi antar daerah menjadi lebih lancar. Di Indonesia, perbedaan logat memang ada, tetapi jarang sampai mengubah makna kata secara drastis. Seseorang dari Jawa, Sumatera, atau Sulawesi tetap bisa saling memahami dengan relatif mudah saat menggunakan bahasa Indonesia formal. Lalu muncul pertanyaan menarik. Kenapa orang Malaysia cenderung paham bahasa Indonesia, tetapi orang Indonesia justru sering bingung dengan bahasa Melayu Malaysia? Jawabannya terletak pada paparan dan kebiasaan. Pertama, masyarakat Malaysia sejak lama terbiasa mengonsumsi konten dari Indonesia, mulai dari sinetron, film, musik, hingga konten YouTube dan media sosial. Nama-nama artis Indonesia sangat populer di Malaysia, sehingga telinga mereka sudah akrab dengan kosakata dan gaya bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia yang digunakan di media cenderung lebih baku, jelas, dan konsisten. Hal ini memudahkan orang Malaysia untuk memahami arti kata dan struktur kalimatnya. Sebaliknya, orang Indonesia tidak mendapatkan paparan yang sama terhadap bahasa Melayu Malaysia. Konten Malaysia tidak sebanyak atau sepopuler konten Indonesia di tanah air. Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo. Cuman tahu dari Upin Ipin, Upin Ipin udah. Pipin ya. Bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia gitu. Jadi kita tuh nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia. Benar. Jadi orang Malaysia betul. udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia. Iya sih, benar. Ya. Selain itu, bahasa yang digunakan di Malaysia sehari-hari sering berupa campuran dialek dan Manglish, yang jauh dari bentuk baku. Faktor lainnya adalah perbedaan kosakata yang bisa sangat signifikan. Beberapa kata dalam bahasa Melayu Malaysia memiliki arti berbeda atau bahkan terdengar asing bagi orang Indonesia. Ini dia 3 kalimat dalam bahasa Malaysia yang pasti bikin orang Indonesia bilang, "Hah?" Satu, saat di resto, kalian mau makan di tempat atau bungkus, mereka akan bilang, "Makan ke tapau." Pikir, "Hah? Mau makan di sini atau bungkus?" Nah, kalau bahasa Malaysianya, makan ke tapau. Berdua, ini juga biasanya terjadi di tempat makan ya. Mungkin ada aku dengan temanku mau antri bayar dan kasirnya akan bilang gini, "Sekali ke asing." Sekali ke, maksudnya mau bayar barengan. Asing itu pisah. Akhirnya mau barengan atau pisah. Nah, kalau di Malaysia, sekali ke asing. Bikin hah nggak tuh? Tibalah saatnya kita akan payment dan barang kita dibungkus. Nanti dia akan tanya, "You nak beg ke tak?" Bag ke tak? Bag di sini ya plastik bag ya. Mau pakai plastik atau tidak? Bag ke tak? Kayak, hah? Misalnya mau pakai plastik bilangnya nak. Kalau nggak mau pakai plastik bilangnya tak nak. Ditambah lagi dengan logat yang lebih cepat dan intonasi yang berbeda, membuat pemahaman menjadi semakin sulit. Sederhananya, orang Malaysia lebih sering mendengar bahasa Indonesia, sementara orang Indonesia jarang terpapar bahasa Melayu Malaysia dalam bentuk yang mudah dipahami. Pada akhirnya, baik bahasa Melayu Malaysia maupun bahasa Indonesia memiliki keunikan masing-masing. Jika bahasa Indonesia unggul dalam keseragaman dan kemudahan pemahaman, maka bahasa Melayu Malaysia menonjol dalam keberagaman dan fleksibilitas. Dan justru dari perbedaan inilah, kita bisa melihat betapa dinamisnya bahasa sebagai bagian dari kehidupan manusia. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini
yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara, warga negara wajib mengetahui dan kalau boleh menguasai bahasa negara. Tetapi sayangnya di negara kita setelah 67 tahun kita merdeka tahun ini, kita masih mendapati ramai warga negara yang tak boleh berbahasa negara dengan baik.